Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Salsabila, mahasiswa dari program studi Ilmu Administrasi Publik Non-Reguler dengan NIM 21307111031. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis perencanaan pemerintah dalam pemulihan Indonesia melalui evaluasi kritis. Pandemi COVID-19 mempengaruhi setiap aspek kehidupan. Secara global, pandemi telah menyebabkan krisis kesehatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengelola keseimbangan antara penanganan kesehatan dan keberlanjutan ekonomi. Kebijakan yang diterapkan pemerintah seperti pembatasan sosial dan refocusing anggaran menjadi fokus evaluasi. Tujuan utama dari analisis ini adalah mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan kebijakan pemerintah serta memberikan rekomendasi untuk masa depan. Adapun dampak COVID-19 pada perekonomian global. Yang pertama yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi global dari IMF tahun 2020 yang berkurang sebanyak 3,5%. Yang kedua adalah krisis ekonomi terburuk dalam 50 terakhir, dan yang ketiga adalah ketidaksetaraan distribusi dampak di berbagai sektor. Adapun dampak COVID-19 pada ekonomi Indonesia, yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang menurun sebanyak 2,1%. Yang kedua adalah realokasi anggaran sebesar 1,35 triliun untuk penanganan pandemi. Dan yang ketiga adalah penurunan pendapatan UMKM hingga 50%. Selanjutnya mengenai kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Pemerintah menerapkan kebijakan PSBB, PPKM, dan program vaksinasi untuk menekan penyebaran virus. PSBB dan PPKM berfokus pada pembatasan mobilitas masyarakat, sementara program vaksinasi menjadi langkah strategis untuk membangun kekebalan komunitas. Pencanangan new normal adalah upaya pemerintah untuk menyeimbangkan aktivitas ekonomi dan protokol kesehatan. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan seperti kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah. Selanjutnya yaitu mengenai Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Program PEN dirancang untuk mengatasi dampak sosial ekonomi pandemi. Dengan anggaran sebesar 695,2 triliun, fokus utama program ini mencakup 3 bidang. Yang pertama kesehatan, kedua perlindungan sosial, dan ketiga dukungan terhadap UMKM. PEN bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah resesi yang lebih dalam. Stimulus fiskal melalui insentif pajak dan bantuan langsung tunai juga menjadi bagian penting dari program ini. Selanjutnya mengenai dampak pada pariwisata di UMKM di Indonesia. Sektor pariwisata adalah salah satu yang paling terdampak dengan penurunan 70% kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2020. Penutupan hotel, restoran, dan pengurangan perjalanan menyebabkan 2,6 juta pekerja formal dan informal di sektor ini kehilangan pekerjaan. UMKM menghadapi tantangan besar, termasuk penurunan permintaan dan kesulitan mendapatkan bahan baku yang mempengaruhi keberlanjutan usaha mereka. Selanjutnya, mengenai reformasi ekonomi di RKP tahun 2021. Rencana Kerja Pemerintah atau RKP pada tahun 2021 berfokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Pemulihan sektor industri, pariwisata, dan investasi menjadi prioritas utama. Reformasi sistem kesehatan nasional untuk meningkatkan daya tanggap terhadap krisis kesehatan di masa depan juga menjadi bagian penting. Lalu sasaran lain meliputi reformasi perlindungan sosial untuk mendukung kelompok rentan. Selanjutnya yaitu strategi transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Strategi ini mencakup pengembangan sumber daya manusia berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan produktivitas sektor ekonomi seperti pertanian dan industri, serta promosi ekonomi hijau untuk mengurangi emisi karbon. Transformasi digital juga menjadi prioritas dengan membangun infrastruktur digital dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung ekonomi. Adapun fokus pembangunan nasional pada tahun 2021 yaitu pertama pertumbuhan ekonomi sebanyak 5%, kedua penurunan kemiskinan sebanyak 9,2 hingga 9,7%, dan yang ketiga indeks pembangunan manusia sebanyak 72,78 hingga 72,95%. Selanjutnya yaitu kebijakan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi. Fokus pada transportasi, pelabuhan, dan bandara terpadu bertujuan mengurangi biaya logistik yang tinggi dan meningkatkan daya saing ekonomi.
Infrastruktur digital juga diperkuat untuk mendukung transformasi ekonomi yang lebih inklusif dan efisien. Selanjutnya mengenai Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Indonesia tetap berkomitmen terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan meskipun pandemi memberikan tantangan tambahan. Upaya berfokus pada pengurangan kemiskinan, penanganan stunting, dan efisiensi energi, dan transformasi menuju ekonomi hijau seperti pengembangan energi terbarukan dan ekonomi sirkular menjadi bagian integral dari agenda pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, tantangan-tantangan pemulihan yang dihadapi di Indonesia. Pertama, pemulihan ekonomi menghadapi berbagai tantangan termasuk kesenjangan kebijakan, penurunan daya beli, dan tingginya tingkat pengangguran. Dan selanjutnya, defisit anggaran mencapai 6,3% dari PDB pada tahun 2020 dan utang publik meningkat secara signifikan. Ketidakpastian global juga menjadi faktor penghambat sehingga memerlukan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Adapun evaluasi dan rekomendasi, yang pertama adalah harmonisasi kebijakan, kedua efisiensi anggaran, ketiga infrastruktur digital, keempat insentif swasta, kelima peningkatan sumber daya manusia, dan keenam reformasi regulasi. Adapun kesimpulan dari seluruh presentasi ini yaitu evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani dampak pandemi COVID-19 sangat penting untuk memastikan pemulihan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia. Pandemi telah menyebabkan kontraksi ekonomi yang signifikan dan meskipun langkah-langkah stimulus dan realokasi anggaran telah diambil, tantangan besar tetap ada, terutama bagi sektor-sektor yang paling terdampak seperti pariwisata dan UMKM. Oleh karena itu, diperlukan strategi transformasi ekonomi yang berfokus pada peningkatan produktivitas, pembangunan infrastruktur, dan reformasi sosial untuk mencapai pertumbuhan yang lebih baik di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.